Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Fadila. Di sini saya dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Di sini kami akan menjelaskan pola permainan dalam sepak bola. Nah, ini permainan sepak bola. Untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar serta menyusun rencana perbaikannya. Yang kedua, mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar serta menyusun rencana perbaikan. Lalu untuk tujuan pembelajaran dari pelajaran sepak bola ini yaitu yang pertama, mampu menggunakan variasi bentuk, strategi, dan pola dalam permainan sepak bola. Yang kedua, mampu menerapkan nilai kerjasama, pantang menyerah, dan fair play. Yang ketiga, mampu memahami peraturan sepak bola. Ini untuk tujuan pembelajaran. Lalu untuk awalnya yaitu pengertian sepak bola. Nah, yaitu sepak bola adalah olahraga yang dimainkan dengan bola sepak dan dimainkan oleh 11 orang dalam satu tim serta dimainkan di atas rumput atau turf dengan ukuran panjang lapangan 90 sampai 120 meter serta lebarnya yaitu 45 sampai 90 meter. Nah, ini untuk lapangan standar internasional yang sudah ditetapkan oleh FIFA. Untuk ukurannya yaitu seperti yang disebutkan. Nah, untuk sejarahnya, sejarah sepak bola itu banyak sekali asal usulnya. Nah, di sini dari kami akan memaparkan yaitu sepak bola. Sepak bola pertama kali dimainkan di Cina pada awal abad kedua dan 3 sebelum Masehi. Nah, di zaman pada dinasti Han. Lalu untuk sepak bola modern seiring berkembangnya zaman yaitu sepak bola modern pertama kali muncul di Inggris, yaitu ditandai dengan adanya berdiri asosiasi sepak bola dengan diadakan pertemuan 11 wakil dari perkumpulan sepak bola di London, Inggris. Ini untuk sepak bola modern yaitu dengan adanya 11 wakil perkumpulan sepak bola di Inggris itu untuk ditandanya sepak bola modern. Lalu pada tanggal 21 Mei 1904 didirikanlah FIFA, yaitu induk organisasi sepak bola dunia. Nah, yang mana di situ awal berdirinya diprakarsai oleh 6 negara yang berada di negara Swiss, tepatnya di kota Zurich. Untuk sejarah sepak bola. Lalu yang selanjutnya itu pola permainan sepak bola. Nah, di sini pola permainan sepak bola ada dua, yaitu pola menyerang dan pola bertahan. Itu kalau untuk pola menyerang biasa disebut ofensif, menyerang, dan bertahan defense. Nah, itu untuk pola permainan sepak bola. Ini penyerangan sepak bola, pola permainan penyerangan sepak bola atau attacker atau ofensif. Nah, ini di situ suatu usaha dalam tim untuk membuat gol dengan mencetak gol ke gawang tim musuh. Nah, di situ harus melewati garis agar terciptanya gol. Itu untuk penyerangan atau ofensif. Selanjutnya untuk total football itu yaitu dalam pola penyerangan ada 3 pola. Yang pertama itu total football, yang mana pola penyerangan sepak bola adalah pola permainan terus-menerus menyerang dengan mengandalkan kemampuan sayap baik dari sayap kiri maupun kanan. Nah, jadi dan ciri khas dari total football adalah yaitu menusuk
dalam keadaan menyerang maupun diserang. Nah, di situ dalam total football ini ciri khasnya itu menyerang dengan menggunakan bagian sayap, entah itu baik dalam sayap kiri maupun sayap kanan, itu ciri khasnya. Nah, lalu ketika dalam pola ini yaitu pemain bergerak dengan secara konstan. Nah, maksudnya di situ mencari posisi ruang yang terbuka. Nah, ketika di situ sudah kehilangan bola, yaitu kembali ke posisinya. Itu untuk total football. Nah, adapun total football ini diperkenalkan oleh orang asal Belanda, yaitu Jack Reynolds pada tahun 1920, yang merupakan pelatih dari klub Ajax Amsterdam. Beliau memperkenalkan dengan pola total football ini. Lalu yang kedua itu gegenpressing. Nah, inti dari pola penyerangan ini adalah ketika suatu tim itu kehilangan bola, maka saat itulah pemain harus merebut bola dari kaki lawan. Tujuan dari pola ini adalah melakukan serangan balik sesaat merebut bola dari pemain lawan. Ketika di situ pemain sedang melakukan penyerangan, ketika kok di situ melakukan suatu kesalahan atau bolanya direbut oleh musuh, maka ketika itu juga di situ pemain langsung merebut kembali bola yang sudah direbut lawan. Pada pola ini juga di situ pemain depan juga harus mempunyai tipikal pelari cepat, karena untuk merebut kembali dan sebagai menyerang. Dan juga dalam menggunakan taktik ini atau pola ini, gegenpressing, di situ pemain harus pintar-pintar melakukan upaya untuk menjaga tenaganya. Di situ harus pintar-pintar, karena di situ pemain melakukan suatu pressing atau melakukan merebut bola kepada lawan dengan kencang. Itu harus pintar-pintar. Nah, adapun pelatih yang menggunakan pola ini yang terkenal sekarang yaitu Jurgen Klopp, yaitu seorang pelatih dari klub Liverpool yang mana menggunakan teknik gegenpressing ini. Lalu yang ketiga yaitu tiki taka. Pola penyerangan terakhir ini adalah pola permainan yang memanfaatkan umpan-umpan pendek serta menguasai bola selama mungkin ketika berada di lapangan. Umpan-umpan pendek yang dibuat mengharuskan jarak antara pemain satu dengan pemain lainnya selalu berdekatan. Para pemain akan membentuk sebuah informasi segitiga di dekat pemain yang memegang bola. Nah, di situ jadi dalam permainan pola ini, di situ pemain harus bisa mengontrol bolanya dengan baik serta mengumpan kepada temannya dengan baik, karena itu merupakan dasar dalam teknik atau pola permainan tiki taka ini. Dan juga harus bisa membaca ruang ketika di situ passing kepada temannya, lalu harus mencari tempat yang kosong. Nah, dalam pola ini pemain membentuk segitiga, yaitu umpan segitiga. Nah, di mana pemain itu melakukan 1-2 kali sentuhan dalam melakukan teknik ini atau dalam melakukan pola permainan ini. Taktik ini atau pola ini diperkenalkan oleh pelatih asal Belanda yaitu Johan Cruyff, yang merupakan pelatih dari klub Barcelona, yang mana beliau melatih dari tahun 1988 sampai 1996. Di situ dia memperkenalkan dengan taktik ini, yaitu dengan umpan segitiga pendek, di situ dengan cepat, yang mana bisa
menembus ruang musuh. Nah, adapun kelebihan dari teknik ini yaitu salah satunya bisa menguasai jalannya permainan. Di situ bisa sampai 60% dalam penguasaan bola. Di situ ketika penguasaan bola, pemain musuh akan terpancing untuk merebut bola sehingga keluar dari posisinya yang harus ditempati, sehingga ketika sudah terpancing di situ pemain bisa masuk menerobos ke pertahanan lawan sehingga bisa mencetak gol dengan mudah. Adapun kelemahan dari taktik ini yaitu di situ harus memiliki konsentrasi dan passing atau umpan yang akurat, harus akurat. Di situ ketika tidak konsentrasi akan bisa musuh akan bisa melakukan counter attack atau serangan balik. Nah, ini menjadi bumerang sendiri. Makanya di situ pemain ketika melakukan pola ini harus memiliki teknik dasar passing dan controlling yang baik. Lalu pola pertahanan atau defense. Nah, yaitu pola di mana tim melakukan upaya agar tidak kebobolan gol, yaitu dengan cara bertahan, membentuk formasi yang membendung serangan lawan agar tidak masuk ke dalam area kotak penalti yang menyebabkan gol. Itu definisi dari pertahanan. Nah, di sini ada 3 macam pola bertahan. Yang pertama man to man, zone marking. Yang ketiga man to man and zone marking, yaitu penggabungan antara man to man dan zone marking. Yang pertama man to man, yang mana man to man setiap pemain itu harus menjaga satu pemain lawan dalam kondisi apapun. Ia harus terus menjaga lawan tersebut baik sedang membawa bola ataupun saat kosong tidak membawa bola. Nah, di situ ketika pemain sedang melakukan merebut bola, di situ harus bisa melakukan pressing yang ketat. Di situ jangan sampai pemain itu lolos. Nah, dan di situ ketika pemain lawan sedang merebut bola dari musuh, di situ pemain lainnya atau temannya itu melakukan atau mengawasi ke teman-teman yang lain, yaitu ke musuh lain. Di situ melakukan pergerakan supaya bisa menutup ruang musuh sehingga tidak bisa melakukan pergerakan yang bebas. Nah, itu untuk man to man. Untuk man to man ini harus memiliki tenaga yang kuat, harus memiliki stamina yang kuat karena harus melakukan pressing untuk pemain agar tidak bisa lewat. Lalu yang kedua zone marking, yaitu pola pertahanan area sepak bola yang dilakukan dengan membuat formasi di dalam area sendiri. Nah, di sini dari menggunakan pola ini yaitu pemain melakukan defense atau pola bertahan di daerah sendiri, tidak langsung ke daerah lawan, itu berada setengah lapangan ke belakang, itu melakukan zona marking supaya bisa mengulur waktu dan juga bisa memperbaiki stamina agar bisa istirahat. Nah, di situ dalam melakukan pola ini pemain juga harus bisa melakukan atau bisa memposisikan dirinya yang betul-betul di situ tidak bisa dilewati lawan. Di situ harus sesuai dengan apa yang diinstruksikan pelatih. Nah, contohnya di situ back yang seharusnya di belakang supaya tetap di belakang harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pelatih. Di situ harus melakukan gerakan bertahan.
Itu untuk zona marking. Nah, zona marking ini juga di situ diperkenalkan di negara Italia. Selanjutnya yaitu man to man dan zone marking, yaitu penggabungan dari man to man dan zona marking. Nah, pola pertahanan sepak bola ini tergolong memiliki strategi yang cukup kompleks dan rumit. Nah, strategi ini dilakukan dengan cara pemain menjaga lawan dan tiba-tiba melakukan gerakan pindah tempat. Di situ pemain itu melakukan pressing kepada musuhnya dengan cepat, dengan kencang, atau di situ ibaratnya jangan sampai lepas. Nah, di situ pemain temannya di situ melakukan penjagaan kepada musuh lainnya supaya tidak melakukan pergerakan yang berbahaya. Nah, lalu ketika di situ kok lolos, langsung di situ melakukan gerakan pindah tempat, yaitu agar menutup ruang supaya tidak melakukan gerakan yang leluasa. Nah, itu untuk man to man zone marking ini, yaitu penggabungan dari man to man dan zone marking. Jadi ada kelemahannya, yaitu memiliki kerumitan. Nah, di situ harus memiliki koordinasi antara teman satu tim agar tidak melakukan kesalahan, karena ketika melakukan kesalahan di daerah pertahanannya sendiri bisa mengakibatkan suatu miss atau bisa kebobolan. Nah, itu untuk man to man zone marking ini. Selanjutnya yaitu perwasitan dalam sepak bola, yaitu untuk perwasitan itu ada 4. Yang pertama wasit utama, yang kedua ada tiga wasit. Yang pertama wasit utama, yang kedua asisten wasit atau hakim garis, yang ketiga itu wasit keempat atau wasit cadangan. Yang pertama itu wasit utama, yaitu wasit yang memimpin suatu pertandingan yang berada di tengah lapangan, yaitu wasit utama. Nah, seperti yang ada di ilustrasi gambar, itu wasit utama yang berada di tengah lapangan. Untuk pergerakan wasit ini leluasa, yaitu bisa diagonal, bisa lurus, itu sesuai dengan arah alur bola itu ketika maju ke depan atau ke belakang, bisa sesuai dengan arah bola untuk pergerakan wasit ini. Itu lalu untuk tugas wasit utama itu yang pertama menegakkan peraturan yang sesuai pertandingan sepak bola, yang sesuai dengan federasi sepak bola. Yang kedua, mengendalikan jalannya permainan dengan bekerja sama dengan 2 hakim garis dan para official kedua tim. Nah, di situ wasit utama juga dibantu oleh hakim garis atau asisten wasit yang berada di pinggir lapangan. Di situ ketika wasit utama di situ tidak melihat kejadian atau suatu pelanggaran yang kurang objektif, di situ bisa menanyakan kepada asisten wasit atau hakim garis, itu dengan dibantunya adanya hakim garis atau asisten wasit. Itu yang ketiga, memastikan bola yang digunakan sesuai dengan peraturan. Nah, di situ ketika akan melakukan pertandingan, di situ bola dicek apakah bolanya sesuai dengan peraturan federasi yang sudah ditentukan ataukah tidak. Apabila di situ bolanya tidak sesuai, maka bolanya akan diganti dan permainan dilanjutkan. Yang keempat, memastikan perlengkapan dan aksesoris pemain sesuai dengan peraturan. Di situ wasit mengecek aksesoris atau perlengkapan dari pemain, apakah di situ sesuai dengan aturan ataukah tidak. Apabila di situ
tidak menggunakan perlengkapan yang wajib dikenakan, maka di situ wasit akan memperingatkannya. Apabila di situ tidak dihiraukan, maka wasit akan melakukan peringatan kepada pemain itu. Lalu aksesoris, di situ pemain apakah menggunakan aksesoris yang bisa membahayakan dirinya sendiri ataukah tidak. Di situ dicek. Kalau di situ aksesorisnya membahayakan, maka disuruh copot. Yang kelima, berhak menghentikan, menggantung atau meninggalkan jalannya permainan bila ada campur tangan pihak lain. Nah, di situ ketika ada suatu kejadian yang bisa mengganggu jalannya permainan, di situ wasit bisa menghentikan permainannya, baik menghentikan sementara atau menghentikan sampai selesai, karena di situ takutnya bisa membahayakan kedua belah tim, seperti yang terjadi pada kejadian antara Inter Milan dan AC Milan. Di situ terjadi kerusuhan antara supporter sehingga wasit menghentikan pertandingan tersebut. Yang keenam, menjaga waktu dan catatan pertandingan. Di situ wasit melihat waktu apakah sesuai dengan pertandingan yang sudah ditentukan, yaitu untuk waktu secara umum, secara federasi itu 90 menit. Itu. Yang ketujuh, menindak dengan disiplin pemain yang bersalah. Ketika di situ ada pemain yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran, di situ akan diperingatkan oleh wasit utama. Dan apabila itu tetap dilanjutkan lagi atau melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran lagi, maka wasit akan mengeluarkan peringatan berupa kartu kuning. Nah, ketika di situ kok tetap melakukan pelanggaran lagi atau kekerasan, maka akan mengeluarkan kartu kuning kedua yang menyebabkan pemain mendapatkan kartu merah sehingga meninggalkan lapangannya. Itu untuk wasit menindak dengan disiplin pemain yang bersalah. Entah di situ pemain bersalah dengan melakukan gerakan yang membahayakan atau berkata kotor atau tidak sportif, entah itu berkata yang rasis dan sebagainya. Itu untuk tugas wasit utama. Selanjutnya itu asisten wasit atau hakim garis. Hakim garis ini berada di pinggir lapangan, yaitu di sebelah kanan, sebelah sisi kanan lapangan atau sebelah kiri. Nah, di situ asisten wasit atau hakim garis dilengkapi dengan sebuah bendera yang mana digunakan sebagai penanda apabila terjadinya pelanggaran atau offset. Nah, yang seperti diilustrasikan oleh gambar yang berada di depan. Nah, di situ wasit menggunakan bendera sebagai penanda apabila terjadinya offset atau pelanggaran yang bisa membantu wasit utama dalam melakukan tugasnya. Ini untuk wasit utama. Untuk asisten wasit berada di pinggir lapangan. Nah, untuk asisten wasit ini juga dibagi menjadi dua, yaitu setengah lapangan, tidak full seluruh lapangan. Jadi untuk satu asisten wasit berada di sebelah setengah lapangan lawan dan satunya lagi berada di setengah lapangan lawannya lainnya. Itu. Lalu tugas asisten wasit. Tugas asisten wasit ini yang pertama, mengamati bola yang telah meninggalkan lapangan pertandingan, termasuk juga tim yang berhak mendapatkan tendangan bebas. Nah, di sini ketika dalam melakukan pertandingan, di situ bola kok keluar lapangan, di situ wasit akan memberikan arahan. Asisten wasit akan memberikan petunjuk bahwa yang melakukan lemparan ke dalam nanti tim mana, dan juga wasit juga bisa membantu wasit utama dalam
pertandingan, manakah yang berhak mendapatkan tendangan bebas ataukah foul ataukah tidak. Lalu yang kedua, memberi isyarat saat terjadi offside. Nah, di sini asisten wasit di situ membantu wasit utama dalam melakukan tugasnya. Salah satunya ini, memberi isyarat saat terjadi offside, yaitu ketika pemain musuh berada di belakang pemain terakhir, yaitu melebihi atau melewati pemain terakhir musuh. Nah, di situ terjadinya offside, dan ketika di situ melewati atau di belakang pemain terakhir, maka wasit akan mengangkat benderanya di situ dan menjadi petanda bahwa setelah terjadinya offside, seperti yang ada di slide sebelumnya, yaitu wasit mengangkat benderanya, dan itu merupakan penanda bahwa telah terjadi offside. Lalu yang ketiga, membantu wasit utama memutuskan pelanggaran yang didapat dalam pengawasannya secara objektif. Nah, di sini asisten wasit di situ bisa membantu wasit utama dalam memutuskan apakah terjadinya pelanggaran atau tidak. Mungkin di situ suatu tim atau satu musuh melakukan tindakan pelanggaran, tetapi di situ wasit utama tidak kelihatan karena tutup oleh pemain lawan. Nah, di situ di situ maksudnya asisten wasit bisa membantu dengan tanda mengibarkan benderanya bahwa telah terjadinya offside. Dan itu merupakan suatu tugas, yaitu membantu keputusan wasit utama agar lebih objektif. Dan ketika di situ wasit utama masih ragu-ragu, bisa menanyakan kepada hakim garis atau asisten wasit manakah yang terjadinya pelanggaran atau tidak. Nah, ini untuk tugas asisten wasit. Pertama, mengamati bola yang telah meninggalkan lapangan pertandingan, termasuk juga tim yang berhak mendapatkan tendangan bebas. Yang ketiga, memberi isyarat saat terjadi offside, yaitu dengan mengangkat bendera. Yang ketiga, membantu wasit utama memutuskan pelanggaran yang didapati dalam pengawasannya secara objektif, yaitu sama dengan mengangkat bendera. Lalu yang ketiga, yaitu wasit cadangan atau wasit keempat. Nah, di sini wasit cadangan berada di pinggir lapangan, yaitu berada di tengah-tengah garis atau garis yang memisahkan garis serang dan garis bertahan. Ini wasit yang merupakan wasit cadangan atau wasit keempat. Lalu tugas wasit keempat, yang pertama, mengurus pergantian pemain. Mengurus pergantian pemain, yaitu di situ tim lawan atau suatu tim akan melakukan pergantian, maka di situ tim tersebut akan mengajukan kepada kepada wasit keempat, yaitu dengan menyodorkan form. Biasanya ada form untuk melakukan pergantian pemain. Di situ diberikan kepada wasit keempat. Lalu selanjutnya yang kedua, memberi isyarat pada wasit jika pertandingan sudah selesai. Nah, di situ asisten wasit yang keempat, wasit keempat di situ bisa membantu isyarat bahwa pertandingan sudah selesai ataukah belum. Lalu yang ketiga, mengatur official dalam pemain pengganti. Itu wasit keempat bisa mengatur kepada official timnya agar melakukan pergantian dengan cara yang baik dan benar, supaya tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan suatu pelanggaran. Lalu yang keempat, menggantikan wasit
atau hakim garis apabila ada yang berhalangan. Nah, di situ ketika suatu hakim atau wasit utama atau hakim garis tidak bisa melanjutkan memimpin pertandingan, di situ entah cedera atau terluka, di situ tidak bisa melanjutkan pertandingannya, memimpin pertandingannya, maka wasit keempat bisa menggantinya. Baik di situ wasit utama yang berada di tengah yang memimpin jalannya pertandingan, atau di situ wasit yang berada di pinggir lapangan atau asisten wasit. Itu untuk bisa menggantikan wasit utama dan hakim garis. Itu tugas wasit keempat yang sudah dipaparkan, yaitu mengurus pergantian wasit dengan cara mengangkat papan pergantian pemain seperti yang sudah ada di slide sebelumnya, menggunakan papan. Lalu yang kedua, memberi isyarat pada wasit jika pertandingan sudah selesai. Lalu yang ketiga, mengatur official dalam pemain pengganti. Lalu menggantikan wasit atau hakim garis apabila ada yang berhalangan atau mengalami cedera yang tidak dapat melanjutkan atau memimpin suatu pertandingan. Itu sekian dari saya mengenai pola permainan sepak bola, mulai dari pola permainan menyerang, offensive, attack atau menyerang, lalu pola permainan bertahan, defense, yaitu agar tidak kebobolan melakukan pola bertahan, lalu perwasitan, yaitu tugas-tugas wasit yang ada dalam sepak bola, mulai dari tugas wasit utama, asisten wasit atau hakim garis, dan juga wasit keempat atau wasit cadangan. Ya, sekian dari saya. Banyak kurangnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.